Oke, Bapak Mail dan juga Bapak Rian Kuswana, bagus namanya. Kalau ini namanya siapa? Muhammad Ismail bin Mail. Bin Ibrahim. Oke, jadi sebelum bapak-bapak pulang hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa pulang siang. Besok juga pulang siang insya Allah. Karena besok esok hari pertama, nanti lusa esok hari kedua. Oh, Goalsnya kita itu zero accident ya Pak Mail ya, siap. kalian. Jangan sampai ada accident baru di bulan Juni. Malu Pak, di si Plumbon dari bulan Maret, April, Mei accident terus. Capaian paling tinggi itu ada di bulan Mei. Di vendor SPS kita masuk ya kategori besar lah di bulan Mei dibandingkan di sisi yang lain. Padahal di sisi kita orangnya sedikit, cuma 38 dan kemarin 39. Balki cuma 15, nggak nyampe sampai 60 nggak ya, paling 50 sekian, bener ya. Jadi dari angka segitu harusnya kontrol bisa dikuatin. Kontrol yang kuat itu pasti nanti akan menghasilkan output yang bagus. Kalau di kita outputnya bagus itu satu, kirimannya tidak ada kendala, PT ABK bisa ditekan, sama angka eksiden juga menurun atau bahkan bisa harapannya zero. Makanya di sini ada apa pemain super driver skill ya. Yang mau kita fokuskan di sini adalah materi tentang defensive driving, Pak. Jadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan sebelum Bapak mau berkendara untuk menjamin keselamatan Bapak ketika berkendara. Satu, mobilnya itu sehat, apalagi pemain mobilnya baru ya. Harusnya tadi bersyukur. Nah, yang kedua, drivernya itu sehat juga Pak, prima. Sehat mental dan sehat fisiknya. Jadi kalau bahasa bagusnya apa? Sehat rohani dan Jasmani. yes, jok ya, berarti ya. Sehat rohani dan juga jasmani. Jasmaninya sehat, tidurnya cukup, rohaninya juga sama sehat. Gimana cara menyehatkan rohani, Pak? Satu, kebutuhan batinnya itu tercukupi. Keluarga yang samawa, anak yang baik, Mamail, yang bager, tidak susah diatur. Nah itu menjamin tuh. Tapi kalau varian, anak masih kecil Mamail, jadi masih seneng-senengnya. Iya. Ya, tapi sayang banget kemarin Enggar portal. Portal. Kan dipertanyakan. Salah portalnya. Oke, lanjut ya. Terus yang ketiga, rute atau medan area yang dia tempuh, dia sudah kuasai. Jadi dari ketiga hal ini kalau semuanya oke, accident juga tidak akan terjadi. Tapi kalau mobilnya tidak prima, drivernya prima, rute medan dia kuasai, kira-kira masih ada tingkat potensi accident tinggi? Ya, Iya. mobil apalagi. Yang kedua, kalau orangnya yang nggak sehat, ya mobil sehat, orang sehat tapi nggak tahu rute atau medan, potensi accident tinggi Pak Rian. Ya, Pak Rian dan juga Pak siapa? Arif. Bener kan? Itu kan kedua orang ini adalah korban dari info yang tidak baik dari warga ya. Sesat. Oke, itu ya 3 hal itu dipastikan apa namanya pemenuhannya. Nah, maka yang mau kita sampaikan di sini yaitu tentang defensive driving. Defensive driving itu bagian dari safety driving. Jadi kalau saya atau Bapak pernah dengar safety driving itu kan berkendara dengan aman ya Pak, namanya juga safety. Nah, defensive driving itu bagian dari safety driving, tapi lebih tinggi lagi tingkatnya tuh. Kalau safety driving bicaranya soal Bapak bawa mobil pakai sabuk pengaman, tidak ugal-ugalan, kecepatan konstan, ya kan Pak, patuhi irama lalu lintas, itu safety driving. Kalau defensive driving lebih tinggi lagi. Kenapa harus ada defensif? Defensif artinya apa Pak? Bertahan. Orang bawa mobil harus bertahan. Bertahan dari apa? Faktor-faktor luar yang bisa mengganggu cara Bapak berkendara. Faktor-faktor luar yang bisa jadi penyebab terjadinya accident. Orang Pak, kalau lagi di luar, itu pasti akan selalu bertemu dengan yang namanya potensi kecelakaan. Orang jalan kaki aja punya potensi kecelakaan nggak? Punya Pak. Kena batu, kena ciklukan, kesleo, apalagi mobil besar, dimensinya besar. Makanya harus kita ketahui bahwa ketika ada potensi kecelakaan,
bertemu dengan driver yang lalai, hasilnya apa Pak? Kecelakaan. Tapi kalau potensi kecelakaan, ketemunya dengan driver-driver yang tertib, perilaku berkendara dia aman, hasilnya bakal kecelakaan nggak? Enggak Pak, karena ditameng dia. Ya, gitu. Oke? Defensive driving itu artinya perilaku kita ketika berkendara bisa menerapkan metode safety, sehingga Pak Mail sama Pak Rian mampu identifikasi, berarti mampu mengukur, terus memperhatikan, mempertimbangkan, ini kira-kira bahaya nggak nih kalau lewat sini. Terus kalau memang bahaya, ya jangan diambil Pak. Karena apa? Dengan mengambil risiko yang paling rendah. Oke ya? Jadi simpelnya defensive driving itu Bapak bawa mobil dan Bapak bisa bertahan dari apapun yang ada di sekitar Bapak. Bapak bisa melindungi diri Bapak, muatan, dan juga unit yang Bapak bawa. Oke ya? Nanti kan ada caranya itu defensive driving. Tujuannya apa defensive driving? Satu, Pak Mael tidak jadi penyebab. Yang kedua, varian tidak jadi pemicu. Yang ketiga, saya tidak terlibat dalam kecelakaan. Saya tidak pernah nabrak, tidak pernah ditabrak, atau saya tidak pernah melakukan apapun yang bisa nyebabin tabrakan. Contoh, manuver kanan kiri mendadak Pak, tanpa menyalakan lampu sen. Overspeed, ya. Parkir sembarang tempat. Parkir mobil tanpa mematikan mesin. Contohnya siapa? Ayahanda Udi. Ya, Ayahanda itu. Hati-hati ya. Ayahanda Pak Mail, bukan saya. No. Oke, itu defensive driving secara simpelnya. Potensinya banyak Pak. Nah ini, yang dimaksud dari bertahan itu bertahan dari ini semua. Coba perhatikan, ini adalah faktor-faktor luar. Medan atau rute yang Bapak tempuh, pengendara motor tidak pakai lampu sen, motor ugal-ugalan, mobil yang overload, overmuatan, overdimensi juga, sama jalan-jalan tikus, jalan-jalan kecil yang kita tuh tidak tahu, temu-temu ada keluar motor, sepeda listrik, beca, atau apapun itu. Nah, makanya penting untuk yang namanya melaksanakan atau menerapkan di manakah defensive driving. Saya tutup dulu ya, karena ada yang harus menjelaskan, minimal menyebutkan dulu dari Pak Mail. Siap. Satu, defensive driving apa aja Pak Mail? Memahami dinamika kendaraan. Luar biasa, diingat ya. Terus yang kedua, Selalu menjaga jarak aman. top calon Piko. Yang ketiga, Waspada keadaan sekitar. calon OPC. Yang keempat, Waspada blind spot. calon OH. Paham marka jalan. Manajer langsung. Luar biasa. Ya, dari distraksinya jangan lupa Bos. Iya. Distraksi itu gangguan. Nah sekarang Distraksi. coba kita ambil sampling. Pak Rian, 3 aja sebutkan 5 langkah defensive driving. 1, Pak Rian. Aduh, belum apa. Pantes Pak ya. Lama ya. Oke. Nggak apa-apa. Sebetulnya gini, yang kita sampaikan itu apa ya, bahasa bagusnya tuh teori sosial Pak. Jadi yang ya teori ini tuh Pak, teori sosial. Sebetulnya bapak-bapak itu menjalankan, yang kita sampaikan itu diteorikan. Contoh ya, saya biasanya tiap hari bawa motor, kecepatan saya 30. Nah itu Pak, kan aman. Nah makanya diteorikan, cara berkendara aman adalah dengan kecepatan 30 km, kan gitu ya. Sebetulnya bapak-bapak itu sudah bisa namanya punya cara agar selamat di jalan. Cuman kenapa kita teorikan di sini, terus kita sampaikan lagi ke Bapak agar semuanya seragam, Pak. Semuanya seragam. Memang kalau kita ngomong mana yang benar, mana yang salah, nggak ada yang benar dan salah. Yang benar, yang tepat itu adalah ini rumusannya tepat atau tidak, kan gitu. Benar salah mah nggak ada Pak. Semua persepsinya masing-masing. Cuman yang mau kita fokuskan adalah mana cara yang lebih tepat. Ini cara yang lebih tepat. 1, pahami dinamika kendaraan. Yang kedua, jaga jarak aman. Yang ketiga, awasi kondisi sekitar. Awasi blind spot. Yang kelima, hindari distraksi atau gangguan dan pahami marka jalan. Pahami dinamika kendaraan itu gimana Pak Mail? Salah satu contohnya rem yang apa ya,
eh, fungsi rem yang berbeda-beda dari mobil. Tiap mobil, terus besar dan tinggi kendaraan, terus sudut pandang spion sama box mobil. Ini benar cocok ya. Kau Nah sekarang saya balikan ke Parian. Yang Parian pahami dari dinamika kendaraan itu kayak gimana? Ya sama seperti pemain. Contohnya ya kayak gimana? Ngerem apa, terus kondisi mobil Nah, ya box kayak gitu ya Pak. kenapa? Kondisi boxnya kenapa? Tingginya Pak, Oh tingginya, ya tingginya, lebarnya. ya lebar tinggi, barangkali nanti ke toko itu kan atapnya kan beda ya Pak. Mantap. Jadi itu pahami dinamika kendaraannya. Betul yang disampaikan sama Parian sama pemain. Pahami dinamika kendaraan itu kita tahu Pak. Karakter mobil yang dibawa lebar, panjang, tinggi. Satu. Yang kedua jenis mobilnya. Yang ketiga bawaan komponen-komponen. Contohnya ada rem, kopling, setir. Semua di rasa-rasa sebelum berangkat. Kita mobilnya sama-sama engkel, sama-sama double Mitsubishi Canter. Cuman kadang kita temukan ada unit yang settingannya berbeda. Settingan rem, kondisi rem. Settingan rem beda sama Pak. Nah itu kan Papa tadi kan bilang saya bawa Euro 4. Hah? Beda enak bawa unit yang lama. Ya kan mantap. Sebut aja. Nah gitu ya, itu kan salah satu perbedaannya di situ. Tapi Pak Mail udah berapa hari ganti mobil batangan ini? 1 minggu. 1 minggu, tapi kan bisa nih 1 minggu beradaptasi. Nanti kan di minggu kedua, minggu ketiga enak. Ya siap-siap nanti bawa mobilnya mobil fresh. Kemarin ini komentar semua ke sini. Bawa ini. Oh, isi lah. Nanjaknya kan lain. Oh pakai mobil. Oh mobil yang ini. Mobil yang ini pas nanjak kan beda. Oh iya. Harus dia nggak mau Dari bawah ya Pak. tapi satu redek semua. Tapi kan udah bisa ini kan tahu kan caranya. Bisa. Tinggal ngoper Pak. Ngoper baik. Kayak ini ya. Kami tidak kendaraan. Clear Pak, simpelnya begitu. Ya. Kalau kita sudah tahu mobil yang dibawa, kasus Parian tidak akan sampai terjadi. Kasusnya Pak siapa lagi Pak? Yang kemarin Arif nggak ada. Karena kasusnya iya. Nggak akan sampai terjadi. Kalau dia sudah tahu karakter mobil yang dibawa. Yang kedua adalah jaga jarak aman. Jaga jarak aman kita pakai yang namanya metode 4 detik. Artinya yang pertama tadi apa? Pahami apa? Nah, dinamika itu artinya apa? Ya kondisi mobil Pak. Nah, betul. Kondisi mobil karakter. Kalau sayang pasti akan bisa yang baik. Kan artinya gitu ya. Sehingga kita tahu bahwa teman-teman di lapangan itu melihat mobilnya sebagai sahabatnya sendiri kan gitu. Semakin sayang semakin pula feedbacknya juga ke yang lain. Katanya begitu. Ya, itu bongkar emosional. Yang kedua, lanjut jaga jarak aman. Metode 4 detik. Metode 4 detik itu pakai 1001, 1002, 1003, 1004. Caranya bagaimana? Satu di sini ada mobil bilog, yang kedua ada mobil TPL. Ini jalan beriringan Pak. Ini harus ada jarak ideal. Jarak idealnya itu dengan hitungan 1001 sampai 1004. Cara hitungnya bagaimana? Driver bilog lihat belakang kiri jalan. Posisinya di depan mobil TPL. Di sini ada pohon Pak. Pohon, pelang, tiang atau apapun yang bisa jadi patokan Bapak mulai hitungan. Ketika jalan beriringan. Nah, mobil yang di depan ketika sudah sejajar nih Pak, Bapak menghitung. Kan ini pas nih. Tek, hitung 1001, 1002, 1003, 1004. Posisinya sampai sejajar. Kalau posisi mobil bilang sudah sejajar, hitungannya sudah pas 1004, berarti itu iya Pak. Gimana kalau ternyata pas sudah sejajar hitungan 93, saya hitungnya kecepatannya kelamaan. Enggak, kalau kita mengucapkannya santai aja, itu sudah sesuai dengan 3 detiknya. Jadi kalau 1001 1 detik, 1002 2 detik gitu. Tapi masih 1003, ya ulang lagi. Kendaraan masih panjang. Cari patokan baru, hitunglah. Gimana kalau ternyata ada yang ngekos?
biasanya motor Pak, ya yang waras yang mengalah Pak. Ya, pada kenyataan di lapangan mobil gilo kalau ditabrak tetap diminta tanggung jawab, apalagi kalau ditabrak sama motor. Ya, gitu. Kalau sama mobil kecil lah masih bisa banding lah. Kalau sama kita udah motor, yang salah apa? Ya nanti kita cek dulu siapa yang salah. Oke, balik lagi. Caranya begitu, jarak aman. Jarak aman yang aman bagaimana Pak Mail? Jaga jarak aman terhitung dari pakai metode 1000 dan 1, 1000 dan 2, 1000 dan 3, dan 1000 dan 4. Caranya bagaimana kalian? Ini mobil kilo, ini mobil TPL, ini terserah. Ini apa? Caranya melihat patokan yang depan Pak. Kiri jalan. Iya, oke lah. Ya, masuk, sambil berhitung. Bekas mulai apa? Mulai mobil yang depan, nempel. Iya, sini aja. Iya, mulai berhitung Pak. 1000 dan 1, 1000 dan 2, 1000 dan 3, 1000 dan 4. Nanti ini nanti Viko tapi Viko Slawi. Ini kan berhubungan dengan Slawi. Satu pahami dinamika kendaraan, yang kedua adalah jarak aman saat lihat lintas. Saya sampaikan sedikit aja. Santai aja. Yang ketiga adalah awasi kondisi sekitar. Yang dimaksud dari awasi kondisi sekitar itu Pak, ketika kita berkendara jarak pandang jauh ke depan dan perhatian area sekitar. Prinsipnya itu dua, jarak pandang jauh ke depan, perhatian area sekitar. Jadi jangan sampai nanti kalau Bapak kiriman ke timur kan jalannya bagus Pak, banyak gelombangnya kan, enak, tapi Bapak pakai mobil engkel ya, ngebut. Nah ketakutan itu bisa mengalami fokus matanya dia ke bawah, takut ketemu jalan salah. Harusnya jarak pandang itu ke depan, saya lihat ke bawah. Kalau sudah tahu di depan jalan bergelombang sama bergelombang, cara amannya bagaimana Pak? Kecepatannya kurang kan gitu. Jangan pernah sekali sudah ada jalan berlubang langsung ngambil manuver kanan Pak, mengejar ya. Dan itu ternyata di belakang ada kendaraan lain, eksiden. Niatnya apa namanya, terhindar dari eksiden malah menyebabkan eksiden. Oke. Kalau kiriman Indramayuan kan banyak sawahnya Pak, kalau lagi enak-enaknya itu. Jangan takut sampai fokus Bapak terganggu. Bapak kalau kirim kipas masih pagi, ada nggak kirim kipas pagi? Nggak ada. Jadi pendingan atau kedua. Tapi enak kalau lagi mendung. Wah enak, tapi jalan-jalan kuningan, jalan baru. Ya, terus nanti mulai naik ke atas. Nah, kadang fokus dia atau konsentrasi dia terganggu. Lalu menikmati jalan. Sampai lupa tuh yang dia bawa mobil CDD. Bawa ke belakang. Terus yang kedua, perhatikan lalu lintas. Ini Pak Mail, perhatikan apa Mail? Lampu, terus ini apa? Persimpangan, tikungan, perempatan, semua tolong dicek, dipastikan. Dan yang ketiga, toko atap toko Bapak kirim sebelum tolong perhatikan undangan, perhatikan atap-atap yang kadang menjuntai ke bawah. Bapak kalau kirim Indramayu, hati-hati Pak, banyak apa sih sebutannya, apa sih, pasum atau apa ya? Pasum sih? Bukan, kalau Bapak kirim Indramayu, kalau jalan kecil apa yang langsung dorong, kadang jalannya kayak gitu, sebutannya apa? Bapak kalau kirim Indramayu, jalan kecil nih, terus yang sebelah bahu kiri jalannya itu kan langsung jatuh ke bawah gitu ya, sebutannya apa? Nggak tahu ya sebutannya, saya juga lupa sebutannya. Intinya itulah, intinya Bapak kirim Indramayuan itu kan kalau lewat tengah-tengah sawah, antara jalan utama dengan pinggiran itu kan kadang jauh Pak, si tinggi jalannya sampai ke tanah. Itu hati-hati jangan sampai terjadi mobil sudah dia lewat jalan kecil, itu ada motor Pak, terus dia ini kiri nih, kiri di bawah pasir tanah yang
lembek ya, lampu jatuh bawa genset. Kalau mobil sudah nyangkut gini harus ngapain kak? Nunggu bantuan. Iya, syukur-syukur kalau nunggu bantuan mobil tertahan nggak jumpalik, kalau jumpalik bahaya. Ya, oke. Ambas. Siap-siap pokoknya 500.000. Lagi hilang kan 1 juta. Oke, yang keempat itu. Yang ketiga, yang kelima, yang keempat. Tadi satu, pahami dinamika. Yang kedua, apa kalian? Jaga. Yang ketiga, awasi sekitar. Oke. Ulangi lagi, dari bantu Mama Il. Satu, pahami. Yang kedua, yang ketiga, sekitar. nah apa ya sekitarnya? Diapain? Gimana? Diawasi. Awasi kondisi sekitar. Yang keempat juga sama Pak, awasi. Tapi bukan awasi kita lagi. Ini dia sudah mulai nyorot ke sini. Blind spot. Blind spot apa Pak Rian? Kendaraan di papan, Pak. Oke. Pemain blind spot apa pemain? Wah itu luar biasa. Ika Pontianak. Ya. Pemain pasti yang jawab tadi saya malah ngomong mana-mana. Papua ya. Betul. Blind spot itu titik buta ya Pak. Titik buta yang tidak kelihatan mata kita sama kaca spion. Titiknya di mana lokasinya? Sebelah kiri, kanan, belakang. Kalau untuk mobil besar itu depan bawah juga termasuk ya Pak. Iya. Ini hati-hati. Makanya sering-sering Bapak untuk melakukan pengecekan ketika hendak melakukan manuver. Diamnya 5-8 detik sekali. Sering-sering dicek. Jangan sampai nanti cross. Mobil belok, mobil anu ini motor. Anu mau ke kiri, motor mau kanan cross. Mobil anu lagi ada motor cross lagi. Ya, sering terjadi ya. Tapi sering diciptakan sendiri. Kalau tinggi, bukan di samping malah dia di pas sisi bawah. nah begini saran saya, sering kali komplainnya kita sudah mau jalan. Jadi gini Pak, memang bukan kesalahan Bapak ketika malam tidak ada, Bapak kan tidur. Sudah cekap. Kalau pagi saya udah Bapak kasih telurnya ditahan dulu biar nanti ikut kiriman selanjutnya. Iya, jangan dipaksakan. Maka, tapi Bapak komunikasi sama dispatcher. Bapak komunikasi dengan Tiko sama Popes. Jangan dengan dewek. Siapa belah? Tunggu hilang ya. Aku 20 apa? 10 apa 10 pak ya? Oh iya. Oh iya, satu. Oke lanjut. Yang terakhir nih Pak, hindari distraksi. Distraksi itu gangguan banyak Pak. Gangguan dari luar, gangguan dari dalam. Kalau dari dalam, diri kita sendiri itu biasanya depresi itu. Bener, gangguan jiwa, depresi, ya, emosi, gangguan harga bisa ngaruh Pak. Ya bisa salah satunya. Fokusnya gini, gangguan dari pribadi kita itu kita ngantuk, kurang tidur, konsumsi obat-obatan, ya apalagi obat-obatan yang mengandung aktif lambung. Terus dari sakit lambung, orang yang sudah sakit lambung minum proma, minum apa yang mah itu nggak berpengaruh, biasanya minumnya langsung Pak. Omeprazol, Tanprazol, ya kan? Ranitidin, sama jangan rata-rata masuk ranitidin. Kalau yang mah nggak bisa, langsung ke zol, karena kalau zol itu kan untuk menekan produksi asam lambung ya. Setelah saya jadi lebih enak. Atau bukan zol lagi, minumnya sucrafet. Tahu ya sucrafet ya? Nah, kalau yang zol itu biasanya ngapain? Sebagian besar biotik obat-obat untuk mengatasi atau meredakan gejala flu juga ngantuk. Obat batuk ngantuk. Obat batuk yang diminum berlebihan juga menyebabkan ngantuk dan fly kan itu ya.
Jadi jangan coba-coba. Terus hindari minuman yang katanya jamu ternyata bukan jamu seutuhnya. Contohnya apa? Yes. Apa? Kalau ingat Tiko Cikarang harusnya. Baru Om tidak sama. Katanya jamu memang jual bebas. Dampaknya enak ke badan, cuman kalau berlanjutan akan mengganggu konsentrasi, kewaspadaan sebenarnya. Itu dari dalam. Kalau dari luar banyak nih ngobrol. Ini nggak mungkin terjadi untuk driver PSAT. Apakah ada driver yang ngobrol dengan dirinya sendiri? Jarang. Ada. Ngobrol dengan diri sendiri boleh nggak? Ya boleh. Ya silakan. Biar nggak ngantuk. Kita ngobrol dengan orang lain nggak boleh. Makan dan minum nggak boleh. Merokok tidak boleh, haram. Merokok haram, Pak. Buat saya juga merokok haram sebenarnya. Cuman karena enak jadi ya harus makruh lah. Tapi kalau di mobil baru haram. Parah ya. Oke, lanjut. Terus ngecek peta juga sebetulnya itu jadi kalau mau ngecek peta di Google Map tolong dalam kondisi yang memang mau berhenti ya. Contohnya lampu merah ya no problem, tapi jangan terlalu lama. Atau minggirkan kendaraan mengantuk dan mabuk sama. Oke, dan yang terakhir ada namanya marka jalan. Marka jalan apa itu? Inilah sudah tahu sangat kita di depan kita. Itu bukan hanya soal gambar yang di jalan. Kan itu bukan gambar-gambar iseng, Pak. Itu aturan. Setiap aturan